Welcome to English with Matum FML. Bagi kalian yang belum subscribe atau berlangganan, bisa klik bagian kanan bawah subscribe atau berlangganan agar mendapatkan video terbaru dari Matum FML yang bermanfaat secara otomatis. Melanjutkan grammar TOEFL yang ke-10, yaitu perbandingan setara, lebih atau paling. Kita mulai dari yang setara. Setara itu berarti sama ya, sama-sama tinggi, sama-sama pendek, sama-sama gemuk, sama-sama pintar, dan sebagainya. Contohnya, I am as smart as my husband. Saya sepintar suamiku. Jadi ada kata as, as. Titik-titik itu diisi dengan kata sifat biasanya. Jadi kayak smart yang di garis bawah itu, smart itu adalah kata sifat, artinya pintar. Untuk yang lebih berarti lebih unggul, misalnya lebih pendek, lebih tinggi, lebih pintar, lebih imut, dan sebagainya. Ada dua tipe untuk yang lebih, yaitu jika kosakatanya hanya mempunyai satu suku kata, maka kosakata tersebut ditambahkan er. I am smarter than you. Smarter asli katanya kan smart, tapi ditambah er jadi smarter. Than itu artinya daripada, jadi arti keseluruhan saya lebih pintar daripada kamu. Tipe kedua yaitu jika kosakata tersebut lebih dari satu suku kata, tinggal ditambahkan more sebelum kosakata, sebelum kata sifat. Contohnya, this book is more expensive than that book. Expensive itu kan lebih dari satu suku kata, expensive. Selanjutnya yaitu untuk yang paling, sama juga itu ada dua tipe. Ada satu suku kata, ada dua, lebih dari satu suku kata, boleh dua, boleh tiga, dan sebagainya. Untuk satu suku kata ditambahkan the dan est. Contohnya, the smartest, the smartest. Contohnya, I am the smartest here. Saya paling pintar di sini, atau saya terpintar di sini. Berarti paling ya, paling di antara banyak hal. Untuk yang lebih dari satu suku kata, maka ditambahkan the most ya, the most expensive kan. Karena expensive lebih dari satu suku kata, expensive. Contohnya, this book is the most expensive here. Buku ini adalah yang paling mahal di sini. Jadi dilihat apakah itu satu suku kata atau lebih dari satu suku kata, setara, lebih, atau paling. Jadi kalian harus bisa membedakannya. Smart jadi smarter, jadi smartest, the smartest. Misalnya kalau setara, sama-sama mahal, expensive misalnya, expensive lebih mahal, more expensive paling mahal, the most expensive. Sekarang barusan masih trik yang ke-10, yaitu perbandingan setara, lebih, atau paling. Ini ada pengecualian. Maksudnya pengecualiannya apa? Jadi kosakata tersebut tidak ditambahkan er atau est dan sebagainya, melainkan berubah bentuk kosakatanya. Misalnya good artinya baik. Kalau misalnya mau bilang lebih baik, bukan gooder tapi jadi better. Kalau mau bilang paling baik, bukannya goodest tapi the best. Good baik, better lebih baik, the best paling baik. Bad buruk, worst lebih buruk, the worst paling buruk. Much atau many artinya banyak, more lebih banyak, the most paling banyak, little sedikit, less lebih sedikit, the least paling sedikit. View juga sedikit, viewer lebih sedikit, the viewers paling sedikit. Bedanya little sama view akan dibahas di video yang lain, atau bisa ditanyakan langsung di video ini di kolom komentar. Trik yang ke-11 yaitu gunakan kata kerja murni. Kata kerja murni itu maksudnya verb 1 yang tidak diubah-ubah ke verb ing, tidak diubah ke verb 2, tidak diubah ke verb 3. Berarti verb 1 murni. Setelah modal biasanya misalnya nih, contohnya I can speak. Berikut adalah jenis model. Ada can, ada could, ada will, would, shall, should, may, might, must, had to, have to, has to, ought to. Nah, coba dilihat di example. Contohnya, I can speak loudly. Can itu adalah model.
Speak adalah verb 1. Nah, kenapa speak-nya itu verb 1? Karena speak ada setelah kata model. Model yang mana? Yaitu kata can. I can speak loudly. Coba contoh lain, misalnya I will fly. Aku akan terbang. Jadi fly adalah kosakata bentuk pertama. Jadi verb 1. Selanjutnya yaitu trik yang ke-12, yaitu keterangan waktu. Keterangan waktu ini akan sangat mempermudah kita untuk mengerjakan soal grammar. Yaitu salah satunya yaitu past perfect, simple past, present perfect. Ini yang paling sering muncul di soal-soal grammarnya TOEFL. Misalnya by terus tahun. Tahunnya ini bisa berubah-ubah ya. Bisa berubah-ubah, misalnya 1945, 2020 dan sebagainya. By terus dalam kurung bisa berubah-ubah. Jadi biasanya kalau ada keterangan waktu yang di dalam kotak ini biasanya menggunakan rumus sesuai ya. Misalnya by titik-titik by tahun, berarti menggunakan rumus past perfect. Rumus akan dibahas nanti. Bedakan kalimat aktif dan pasif adalah trik yang ke-13. Kalimat aktif dan pasif. Kalau aktif itu maksudnya siapa melakukan apa, siapa melakukan apa. Kalau pasif itu apa dilakukan oleh siapa. Contoh dari kalimat aktif misalnya aku makan nasi. Kalau contoh dari kalimat pasif yaitu nasi dimakan olehku. Coba contoh yang lain yaitu misalnya yang aktif berarti melakukan sesuatu ya. Aktif itu misalnya saya minum susu. Kalau yang pasif, susu diminum olehku. Contoh yang lain misalnya kita menyambut tamu. Yang pasif, tamu disambut olehku. Untuk yang trik yang 14, bedakan kalimat verbal dan non-verbal. Nah, ini penting banget karena kan rumus verbal dan rumus non-verbal itu berbeda. Kalau verbal itu misalnya makan, minum, berenang, berlari, melompat, berjalan dan sebagainya. Kalau non-verbal berarti selain kata kerja dong. Non-verbal itu selain kata kerja. Kalau verbal itu kata kerja. Non-verbal misalnya lapar, haus, ngantuk, capek misalnya. Capek, lelah, terang, putih dan sebagainya. Trik yang ke-15 yaitu bedakan kata benda tunggal dan kata benda jamak. Kata benda tunggal misalnya satu bulpen, satu buku, itu kan tunggal berarti. Nah, kalau misalnya yang jamak berarti kan banyak. Misalnya banyak bulpen berarti bulpennya lebih dari satu. Banyak buku berarti bukunya lebih daripada satu. Misalnya 2 buku. 2 buku kan udah dianggap jamak ya kalau dalam bahasa Inggris. Misalnya a pen, sebuah bulpen. Jadi pens, banyak bulpen. Selanjutnya trik yang ke-16 yaitu kita bisa membedakan mana kata benda yang bisa dihitung dan mana kata benda yang tidak bisa dihitung. Kata benda yang bisa dihitung misalnya pensil, meja, tas, buku, lemari, TV dan sebagainya. Kalau kata benda yang tidak bisa dihitung misalnya air, uang, pasir, udara dan sebagainya. Nah, ini penting banget karena ini akan mempengaruhi dengan kata kerja yang akan mengikuti subjek tersebut. Nah, biasanya kata benda ini benar-benar sangat berpengaruh untuk menentukan apa yang mengikutinya nantinya. Untuk trik yang ke-17 yaitu bedakan subjek atau objek dan 2 jenis kepemilikan. Nah, subjek berarti yang melakukan sesuatu, objek yang dikenakan sesuatu. Subjek ada I, you, we, they, she, he, it. I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, itu benda. Kalau objeknya dari subjek tersebut misalnya objek dari I adalah me, objek dari you tetap you, objek dari we adalah us, objek dari they adalah them, objek dari she adalah her, objek dari he adalah him, objek dari it tetap it. Untuk kata kepemilikan ini ada 2 jenis, yaitu yang pertama adalah
ada milikku, bahasa Inggrisnya ada my, ada mine. Milikmu ada your, ada yours. Milik kita ada our, ada ours. Milik mereka ada their, ada theirs. Milik dia perempuan ada her, ada hers. Milik dia laki-laki ada his, ada his. Milik itu benda ada its dan its. Bedanya apa? Kata kepemilikan tersebut my dan mine misalnya, yaitu kalau misalnya setelah my, your, our dan sebagainya itu ada kata benda setelahnya, sedangkan kalau mine dan sebagainya itu tidak ada kata benda setelahnya. Yang trik ke-18 yaitu bedakan kata benda, kata sifat dan kata keterangan. Nah, ini biasanya kita latih dengan banyak membaca dan kita mengetahui, melihat mana posisinya dari kosakata tersebut. Tapi juga ada simbol-simbolnya. Simbol-simbolnya misalnya nih, kalau misalnya simbolnya kata benda itu misalnya dari kosakata, dari sisi kosakata misalnya ada kosakata kata kerja. Ada kata kerja yang bahasa Inggrisnya itu entertain, misalnya entertain. Nah, setelah entertain itu ada tambahan ment, 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 berarti menjadi entertainment. Entertainment, entertain yang harusnya itu kata kerja berubah menjadi kata benda setelah ditambahkan ment, ment, sehingga entertain kata kerja, entertainment itu adalah kata benda. Jadi perubahan dari kata kerja menjadi kata benda. Selanjutnya lagi ada misalnya untuk pembentukan kata sifat. Misalnya ada kata al, misalnya al, berakhiran al misalnya. Asli kata pertamanya yaitu person, person ditambah al jadi personal, sehingga yang seharusnya person itu adalah kata benda, maka berubah menjadi kata sifat person, kata benda. Personal itu adalah kata sifat. Dan masih banyak yang lain lagi. Nah, untuk pembentukan kata keterangan, kita kasih contoh misalnya diligent. Apa posisinya? Diligence itu adalah kata sifat. Nah, jika diligence ini ditambahkan ly setelah kata diligence, ly, sehingga menjadi diligently, maka diligently itu bukan lagi menjadi kata sifat, melainkan sudah beralih fungsi menjadi kata keterangan. Jadi kata sifatnya diligent, kata keterangannya yaitu diligently. Begitu pula yang lain-lain. Jadi coba saya bacakan beberapa. Misalnya kalau misalnya yang untuk kata benda, act jadi action, berarti actionnya itu kata benda. Differ itu kata kerja juga, menjadi difference itu menjadi kata benda. Expect berharap ya, expect itu adalah kata kerja berubah menjadi kata benda, expectation. Jadi yang berubah menjadi kata benda nggak cuman yang ion-ion, selalu ion-ion ya, karena banyak orang-orang yang merubah kosakata menjadi kata benda itu malah semuanya ditambahkan ion-ion gitu. Nah, lagi misalnya depart menjadi departure, berarti ure itu akhirannya, depart menjadi departure. Selanjutnya ada grow, misalnya grow tumbuh, berarti growth pertumbuhan, growth. Jadi tambah th setelah w, grow jadi growth. Selanjutnya trik ke-19 yaitu kita bisa membedakan penggunaan make dan do. Ini menipu banget biasanya di trik atau soal grammar TOEFL, perbedaan make dan do. Jadi kelihatan semuanya itu adalah benar, sehingga kita bingung. Ternyata misalnya yang digaris bawahi itu adalah do misalnya. Ternyata kita yang seharusnya kita ubah yaitu menjadi make.
Bedanya apa? Kalau make itu digunakan saat yang kita maksudkan adalah suatu aktivitas di mana kita membuat atau menghasilkan sesuatu. Kalau misal kita menggunakan do, itu mengungkapkan aktivitas umum. Umumnya aktivitas yang dimaksudkan di sini bukanlah yang menghasilkan sesuatu bentuk fisik. Trik yang ke-20 yaitu bedakan kata like, unlike, dan alike. Like itu suka, unlike tidak suka gitu ya. Nah, you are like a dancer. Kamu bukan suka ya, maksudnya mirip ya, mirip atau seperti di sini. Jadi yang like, unlike itu maksudnya bukan kata kerja ya, bukan kata kerja, berarti non-verbal. You are like a dancer. Kamu mirip seperti penari. You are unlike a dancer. Kamu tidaklah mirip seperti penari. They are alike. Mereka mirip. Kalau alike itu berarti ada paling belakang dari sebuah kalimat. Untuk yang trik yang ke-21 yaitu kita membedakan kata other, another, dan others. Nah, biasanya ini ada dua tipe yaitu tunggal, kalimat tunggal maupun kalimat jamak. Contohnya I have another book. I have another. Coba kalian lihat bedanya apa. I have another. I have another. I have another book. I have another. Jadi di situ ada book. Booknya itu kan tunggal. Nah, sehingga kalau misalnya booknya itu tidak mau disebutkan karena orang yang diajak bicara itu sudah tahu apa kata bendanya, sehingga cuma bilang another saja. Tunggal masih I have the other book. Sama juga book juga bisa kan. Book itu adalah kata benda tunggal juga, sehingga I have the other. Jadi bisa I have another, I have the other untuk tunggal. Kalau jamak, nah coba lihat perbedaannya. Kalau jamak itu kan books gitu, ada tambahan s-nya. Itu menunjukkan kalau dia itu jamak kata bendanya, sehingga others dan I have the others. Bedanya cuma itu, others, others. Thanks a lot for watching. Thank you. Silakan bisa ditanyakan jika belum paham.